saya Sinvi Handayani Dan saya Muhammad Didi Wafa akan menjelaskan proses IPAL di PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Notel Semarang. Alasan kami memilih topik pengolahan limbah pada PT ini yaitu karena setelah kami diskusi, topik inilah yang menurut kami menarik untuk dibahas, di mana pengolahan limbah seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Dan dengan mengelola limbah dengan bijak, suatu perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baru dan membantu mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah, permasalahan yang kami angkat pada video ini yaitu mengenai pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Notel Semarang. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Notel Semarang ini merupakan salah satu pabrik divisi notel yang tersebar di 17 kota di Indonesia. Praktik yang dihasilkan yaitu berupa mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai rasa. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Notel ini sejak pendiriannya pada tahun 1987 telah memahami pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka tidak hanya memproduksi produk berkualitas tinggi, tapi juga berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi mereka. Pengelolaan limbah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi keberlanjutan mereka. PT Indofood sebagai salah satu pemimpin di industri makanan dan minuman tidak hanya dikenal karena inovasi dan kualitas produknya, tapi juga karena komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, dalam konteks ini, kita akan menjelajahi pendekatan PT Indofood terhadap pengelolaan limbah, bagaimana perusahaan ini berkontribusi pada lingkungan melalui praktik pengelolaan limbah yang inovatif. Instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah cair dari aktivitas manusia dan limbah rumah tangga atau industri. Tujuan dibangunnya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah (Wastewater Treatment Plant) yaitu sebagai sistem untuk membuang limbah biologis dan dirancang untuk membuang limbah air, sehingga memungkinkan sebuah perusahaan dapat menghindari pencemaran bahan kimia dalam pengelolaan air. Limbah cair yang dihasilkan oleh PT ini yaitu limbah cair produksi, limbah cair lab, limbah cair boiler, dan limbah kantin dan toilet. Proses pembuatan mie instan menghasilkan limbah cair yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan garam-garam mineral. Kandungan tersebut mengakibatkan peningkatan nilai BOD5, COD, CTS, serta penurunan nilai DO dan pH. Untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut, maka PT Indofood Sukses Makmur telah menerapkan sistem IPAL yang baik. Untuk pengolahan limbah cair tahap pertama yaitu trapping atau bak fat trap, berfungsi untuk memisahkan lemak atau minyak dengan limbah cair. Bak fat trap ini terdiri dari 5 bak, yaitu digunakan untuk menyaring lemak sehingga diharapkan limbah cair yang akan masuk ke tahap selanjutnya tidak mengandung lemak atau minyak yang diproses harinya kurang lebih sebanyak 15 kg. Setelah itu masuk ke tahap ekualisasi, yaitu suatu proses menyeimbangkan atau menstabilkan sifat dan karakteristik limbah yang akan diolah ke proses selanjutnya dalam kondisi yang homogen. Air buangan dari fat trap dialirkan ke bak ekualisasi. Limbah pada tahap ekualisasi ini disamakan karakteristiknya atau sifatnya sehingga kondisi air limbah menjadi homogen atau terlarut dengan pH yaitu sekitar 6,8 sampai 8 dan suhu maksimal yaitu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, air limbah dialirkan menuju bak koagulasi dan flokulasi. Koagulasi adalah destabilisasi dari koloid dengan menetralisasi gaya yang melingkupinya. Dan flokulasi adalah proses lanjutan dari koagulasi, yaitu proses pembentukan flok dari partikel-partikel yang lebih besar yang terlarut dalam air limbah sehingga flok tersebut mengendap. Air limbah yang masuk pada bak koagulasi dan flokulasi diteteskan bahan kimia yang berfungsi sebagai koagulan dan floakulan, kemudian dialirkan ke kedua buah tangki seri untuk pengendapan. Selanjutnya, dialirkan secara gravitasi ke bak prasedimentasi. Pada tahap ini, kondisi air limbah terbentuk flok dan mengendap dengan sempurna dengan pH 6,5 sampai 7 dan debit maksimal 0,4 liter per detik.
Selanjutnya, air limbah masuk ke proses prasedimentasi yang berfungsi untuk mengendapkan vlog-vlog yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya, yaitu koagulasi dan flokulasi. Proses ini menghasilkan endapan lumpur di lapisan bawah dan pada permukaan atas air. Bak prasedimentasi ini dilengkapi dengan lempengan pengendap yang dipasang dengan kemiringan sekitar 60 derajat untuk memungkinkan terjadinya pemisahan yang cepat. Nah, setelah melakukan tahap prasedimentasi, proses selanjutnya yaitu proses aerasi atau juga dikenal sebagai proses lumpur aktif atau active sludge, yaitu suatu cara pengolahan limbah organik secara biologis dalam keadaan aerobik dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme. Bak aerasi memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 6 meter kali 4 meter kali 4,5 meter, yang terbuat dari konstruksi beton. Pasokan oksigen diberikan oleh aliran udara dari 2 buah blower yang diletakkan pada ruang khusus untuk meredam kebisingan yang ditimbulkan. Blower pada proses aerasi ini bertujuan untuk memasok oksigen dan mengaduk sehingga mikroba yang terdapat dalam lumpur aktif dapat tercampur dengan rata. Selanjutnya, masuk ke proses sedimentasi yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur aktif yang berasal dari proses aerasi dan akan menghasilkan endapan lumpur aktif di lapisan bawah dan air di bagian atas. Karakteristik air dari proses ini yaitu air berwarna jernih dengan pH sekitar 6-9. Proses selanjutnya yaitu proses klorinasi, yaitu sebuah proses yang bertujuan untuk membunuh bakteri aerob yang lolos dari proses koagulasi dan flokulasi. Pada bak klorinasi ini ditambahkan bahan kimia atau disinfektan untuk mematikan bakteri atau mikroorganisme yang ada. Terakhir yaitu bak clear well, di mana bak ini adalah tempat terakhir sebelum air limbah dialirkan ke lingkungan. Kondisi semua unit IPAL yaitu bak trapping, bak penampungan sementara, bak ekualisasi, bak koagulasi dan flokulasi, bak aerasi, bak sedimentasi, bak kontrol, bak klorinasi maupun bak penampung berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak mengganggu proses pengolahan limbah cair. Kualitas air limbah yang dihasilkan selalu dicek setiap harinya untuk mengetahui gangguan yang mungkin muncul di unit-unit tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak hanya menciptakan produk yang berkualitas tinggi untuk kebutuhan makanan dan minuman kita, tetapi juga memberikan contoh dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui upaya berkelanjutan mereka dalam pengelolaan limbah, PT Indofood membuktikan bahwa industri makanan dapat berkontribusi positif pada keberlanjutan lingkungan. Mari kita bersama-sama mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan ini. Dan bersama-sama kita berkomitmen untuk menjaga bumi kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar pesan keberlanjutan dapat mencapai lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.